Pernahkah kalian membayangkan suatu saat nanti bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional yang dipakai di seluruh dunia? Mungkin nggak sih kita ngobrol menggunakan bahasa Indonesia dengan orang dari benua lain? Penasaran? Yuk simak video ini sampai habis. Potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional adalah topik yang menarik, terutama karena bahasa ini memiliki keunikan sejarah, jumlah penutur yang besar, dan peran penting dalam geopolitik serta budaya Asia Tenggara. Pembahasan mengenai potensi ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, seperti jumlah penutur, posisi bahasa Indonesia di Asia Tenggara, upaya internasionalisasi oleh pemerintah, tantangan yang mungkin menghambat perkembangan bahasa Indonesia ke kancah internasional, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan status bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada jumlah penutur bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki potensi besar loh untuk jadi bahasa internasional. Salah satunya karena jumlah penuturnya yang luar biasa banyak. Gimana enggak? Lebih dari 200 juta orang di Indonesia aja sudah pakai bahasa Indonesia. Belum lagi di Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara-negara lain. Kalau dihitung-hitung, totalnya lebih dari 300 juta orang. Itu berarti hampir sepertiga dari populasi dunia bisa berbicara bahasa Indonesia. Bayangin, kalau ada acara internasional, pasti banyak yang bisa saling ngobrol menggunakan bahasa Indonesia kan? Kalau kalian sendiri, pernah gak sih ketemu orang asing yang bisa berbahasa Indonesia? Coba ceritain di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman kalian bisa bikin orang lain juga semangat belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, ada posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Betul kan? Nah, ini juga salah satu alasan kenapa bahasa Indonesia berpotensi jadi bahasa internasional. Indonesia punya pengaruh besar di ASEAN, yang berarti kalau ada acara penting, pasti bahasa Indonesia juga jadi salah satu bahasa yang digunakan. Bisa dibilang, bahasa Indonesia udah jadi bahasa kedua di kawasan ini loh. Coba deh bayangin, kalian bisa ngobrol santai dengan teman-teman dari Malaysia atau Singapura, dan pasti ngerti kan? Kalian pernah gak sih merasa lebih nyaman saat ngomong dengan orang dari negara tetangga? Komen di bawah ya, negara mana sih yang menurut kalian paling asyik diajak ngobrol pakai bahasa Indonesia? Selanjutnya, ada upaya pemerintah Indonesia dalam internasionalisasi bahasa. Indonesia juga nggak tinggal diam loh. Pemerintah sudah menggelar berbagai program untuk mengajarkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Salah satunya adalah BIPA, atau Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Di luar negeri ada lebih dari 100 pusat pengajaran bahasa Indonesia yang tersebar di lebih dari 20 negara. Bisa dibilang bahasa Indonesia udah go internasional loh. Yang keempat, ada bahasa Indonesia di dunia pendidikan internasional. Kalian tahu nggak? Kini, universitas di luar negeri juga mulai menawarkan program bahasa Indonesia loh. Coba deh kita lihat. Di Harvard, University of California, atau National University of Singapore sudah ada program untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Gimana? Keren banget kan? Jadi nggak cuma kita yang harus belajar bahasa asing, tetapi orang dari luar juga mulai tertarik mempelajari bahasa kita. Jadi menurut kalian, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa global atau masih kalah sama bahasa Inggris nih? Yang kelima adalah tantangan dan hambatan. Tentu aja, perjalanan bahasa Indonesia menuju bahasa internasional gak semudah membalikkan telapak tangan. Salah satu tantangannya adalah dominasi bahasa Inggris yang sudah sangat kuat di dunia internasional, terutama dalam dunia bisnis, teknologi, dan sains. Bahasa Inggris masih menjadi bahasa utama, tapi bukan berarti kita menyerah kan? Tapi memang ya, kalau ketemu orang asing yang pintar bahasa Inggris, kadang pasti kita jadi merasa kok bahasa Indonesia nggak dipakai ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, bahasa
bahasa Indonesia itu tetap punya daya tarik kok. Kita bisa jadi lebih eksklusif dan jadi lebih unik. Yang terakhir ada rekomendasi strategis. Jadi gimana sih caranya agar bahasa Indonesia bisa lebih dikenal dunia? Salah satunya yaitu dengan memperkuat program pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri, menyebarkan lebih banyak materi ajar berkualitas, dan tentu saja meningkatkan kerjasama dengan universitas dan lembaga internasional. Kalau semua ini dilakukan secara konsisten, gak mustahil suatu saat nanti bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa kedua di banyak negara. Jadi teman-teman, setelah penjelasan tadi, apa kalian siap jadi bagian dari sejarah internasionalisasi bahasa Indonesia? Ayo mulai dari diri kita sendiri ya, belajar bahasa Indonesia dengan bangga dan sebarkan semangatnya ke dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa!